Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para siswa dalam pertemuan mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas laporan hasil observasi pada subbab struktur laporan hasil observasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan laporan hasil observasi pada subbab unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Apa yang hendak dicapai pada pertemuan kali ini? Ya, paling tidak pertemuan kali ini kita menyasar dua tujuan. Setelah pembelajaran berakhir, para siswa memahami dan dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan laporan hasil observasi. Yang kedua, para siswa mampu memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam laporan hasil observasi. Sekedar mengingatkan para siswa pada pertemuan yang lampau, kita sudah mengawalinya dengan definisi dari tag laporan hasil observasi, yakni tag yang berisi informasi umum tentang satu hasil pengamatan. Kemudian kita juga sudah masuk ke sifat laporan hasil observasi. Yang paling mendasar adalah bersifat objektif dan faktual. Ya. Kemudian mengingatkan kembali juga struktur dari laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, ada klasifikasi, ada deskripsi objek, dan ada deskripsi manfaat. Pada pernyataan umum biasanya atau umumnya atau lazimnya berisi kalimat definisi. Ya, ini biasanya berada pada paragraf-paragraf awal, kemudian paragraf berikutnya berisi klasifikasi atau pengelompokan, paragraf berikutnya tentang deskripsi objek, yaitu detail-detail dari objek yang dilaporkan, dan paragraf terakhir biasanya berisi deskripsi manfaat atau kegunaan dari laporan yang disampaikan. Para siswa, pada kesempatan ini seperti tadi sudah saya utarakan, kita akan fokus membahas aspek kebahasaan laporan hasil observasi. Apa saja yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini? Paling tidak ada 6 poin. Yang pertama tentang verba dan nomina, kemudian frasa verba dan frasa nomina, kemudian kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Ini hal-hal terkait dengan kebahasaan yang sering kita jumpai dalam laporan hasil observasi. Kita mulai yang pertama tentang verba dan nomina. Apa tuh yang dimaksud dengan verba? Verba adalah suatu kata yang menyatakan pekerjaan, tindakan, atau perbuatan yang berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Adapun nomina adalah suatu kata yang menyatakan suatu nama benda, nama suatu benda, atau hal yang berupa kata dasar atau kata berimbuhan. Ya, jadi sekali lagi, verba kalau mau disingkat, mau disimpelkan, verba ya kata kerja, sedangkan nomina kata benda, kan begitu. Contoh verba, ini semua ada di dalam teks yang kemarin sudah kamu pelajari pada pertemuan pertama. Ada kata memiliki, ada ditemukan, ada muncul, dan sebagainya. Yang nomina ini, kalau kalian masih ragu, bisa kita cek kembali ke teks yang lampau. Ini ya, sudah saya beri penanda. Yang verba itu berwarna merah, yang kata kerja berwarna merah, sedangkan yang nomina atau kata benda berwarna biru. Nah, contoh yang verba,
Atau yang biru dulu boleh. Lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Ini ya, ada yang bercetak biru. Tanaman, ini merupakan kata benda. Ya. Kemudian tumbuhan ini, ada kata tumbuhan, ini berwarna biru, saya cetak warna biru. Ini juga kata benda atau nomina. Sedangkan tumbuhan ini dapat ditemukan, ini saya cetak merah. Nah, ditemukan di Indonesia, ditemukan itu merupakan kata kerja atau verba. Nah, tumbuh ini juga kata kerja, ya. Kemudian memiliki ini juga kata kerja. Nah, lidah buaya ini frase benda. Ya, terlihat ini kata kerja. Ini sekali lagi contoh-contoh yang sering kita jumpai aspek kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Yakni kadang kita menjumpai kata kerja atau kadang juga kita menjumpai kata benda. Ya, sekali lagi contoh kata benda ini tanaman, tumbuhan, lidah buaya, daun-daun, ya, batang, tanah, tunas, ya, itu merupakan contoh-contoh dari nomina atau kata benda. Sedangkan yang verba itu ditemukan, tumbuh, memiliki, terlihat dan sebagainya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, ya, bagaimana sih cara mengenali bahwa suatu kata itu termasuk jenis kata kerja? Bagaimana pula suatu kata itu termasuk jenis kata benda? Nah, kamu dapat menggunakan cara seperti ini. Ya, cara mengidentifikasi atau cara mengenali jenis kata kerja atau verba. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kamu bisa menggunakan alat ini. Semua kata yang dapat diperluas dengan pola titik-titik plus dengan plus kata sifat itu pasti merupakan kata kerja atau verba. Jadi sekali lagi, semua kata yang dapat diperluas dengan pola titik-titik plus dengan plus kata sifat. Nah, titik-titik itu diisi dengan apa? Diisi dengan kata yang mau diuji. Kata ini termasuk jenis verba, jenis kata kerja atau bukan sih ya? Nah, kata yang kamu mau uji itu dimasukkan di sini. Contohnya misalnya kamu akan menguji kata melihat. Melihat itu termasuk kata kerja atau bukan sih ya? Coba. Nah, misalnya melihat ditambah dengan kata dengan ditambah dengan kata sifat. Nah, akhirnya menjadi melihat dengan jelas. Oh, bisa. Berarti melihat itu jenis kata kerja. Yang kedua, misalnya kamu akan mencoba, apa betul bahwa ditemukan itu termasuk kata kerja atau verba? Coba. Kata ditemukan ditambah dengan kata sifat. Ya, yaitu cepat misalnya. Ditemukan dengan cepat. Oh, bisa juga. Berarti ditemukan juga kata kerja atau verba. Contoh yang lain, muncul. Muncul itu termasuk kata kerja kah? Kita coba. Muncul ditambah dengan kata dengan, ditambah dengan kata sifat tiba-tiba. Misalnya muncul dengan tiba-tiba. Oh, bisa. Makan sih. Oh, mari kita coba. Ya, makan ditambah dengan kata dengan, ditambah dengan kata sifat lahap misalnya. Makan dengan lahap bisa. Berarti makan juga kata kerja. Berlari. Nah, berlari dengan kencang berarti berlari juga kata kerja. Tidur. Apakah tidur kata kerja, Pak? Mari kita coba buktikan. Misalnya tidur dengan nyenyak, oh bisa, berarti tidur juga merupakan jenis kata kerja atau verba. Ya, bisa dipahami para siswa ya, cara mengidentifikasi atau cara mengenali kata kerja atau verba. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara mengenali atau cara mengidentifikasi nomina atau kata benda? Hampir sama dengan yang tadi, yaitu dicoba kata-kata yang akan kamu kenali itu. Ya, ini dengan semua kata yang dapat diperluas dengan pola titik-titik yang plus kata sifat. Pak, kok hampir sama? Hampir, tapi beda. Kalau verba atau kata kerja, ininya pakai dengan. Nah, kalau nomina atau kata benda, ininya pakai yang. Yaitu titik-titik yang plus kata sifat. Nah, kata yang mau diujikan dimasukkan di titik-titik sini. Misalnya tumbuhan, apakah betul tumbuhan itu kata benda atau nomina? Kita coba.
tumbuhan ditambah dengan kata yang ditambah dengan kata sifat menjalar. Jadi tumbuhan yang menjalar bisa. Oh, berarti tumbuhan itu kata benda. Tanaman yang subur. Oh, berarti tanaman itu juga kata benda atau nomina. Daun yang hijau. Oh, berarti daun juga kata benda. Kulit yang glowing, melenos. Nah, begitu kan? Ya, glowing. Ya, mencorong. Nah, berarti kulit itu juga kata benda. Daging yang segar. Ya, daging termasuk jenis kata benda. Contoh lain, tidak terhitung para siswa. Kamu bisa menguji misalnya meja itu kata benda atau bukan ya? Oh, kamu coba terapkan di sini. Misalnya meja yang bagus, meja yang kokoh. Oh, berarti meja juga kata benda. Pak, kalau siswa termasuk kata benda atau bukan? Coba masukkan di sini. Siswa yang rajin, oh bisa. Siswa juga kata benda. Guru sih Pak, bisa. Guru yang rajin, oh bisa. Ya, ini beberapa cara untuk mengenali jenis kata kerja atau verba dan nomina atau kata benda. Kita lanjut para siswa. Kalau tadi unsur pembahasan yang pertama adalah kata kerja dan kata benda, sekarang masuk ke unsur yang kedua. Tak jarang kita menjumpai adanya frasa. Ya, frasa atau frase. Yang baku adalah frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah kelompok kata. Ya, jadi karena kelompok kata, yang namanya frasa itu tidak mungkin satu kata. Minimal sekali dua kata. Ya, jadi sekali lagi frasa adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam kalimat. Ya, saudara, fungsi-fungsi dalam kalimat kan ada fungsi subjek, ada fungsi predikat, ada fungsi objek, fungsi pelengkap, keterangan dan sebagainya. Ya. Nah, frasa terdiri dari frasa endosentris dan frasa eksosentris. Nah, ini sebenarnya tergantung bagaimana cara kita meninjaunya. Kalau berdasarkan hubungan unsur-unsurnya, maka frasa itu terbagi dua menjadi frasa endosentris dan frasa eksosentris. Tapi kalau kita melihatnya berdasarkan unsur inti pembentuknya, maka nanti ada frase benda, ada frase kerja, sama seperti kata tadi. Ada kata kerja dan ada kata benda. Frase juga, kalau kita melihat unsur inti pembentuknya, ada frase kerja, ada frase benda. Nah, kita lanjut. Saat ini yang tertera di sini frase yang kita tinjau berdasarkan hubungan unsur-unsurnya. Ada frase endosentris dan ada frase eksosentris. Apa yang dimaksud dengan frase endosentris? Frase endosentris itu frase yang memiliki unsur pusat. Jadi kata-kata yang ada di dalam frase endosentris itu ada yang menjadi unsur inti dan ada yang bukan inti. Itu namanya frase endosentris, memiliki unsur pusat. Ya, sedangkan frase eksosentris frase yang tidak memiliki unsur pusat, atau boleh juga dikatakan unsur-unsurnya pusat semua, inti semua. Kalau pada frase endosentris itu salah satu sebagai inti dan yang kedua bukan inti, kalau di frase eksosentris itu inti semua. Ciri-cirinya kalau frase endosentris karena ada yang unsur inti dan ada bukan inti bisa dipecah. Sedangkan frase eksosentris karena unsurnya inti semua tidak bisa dipecah. Nah, sekarang contoh frase yang endosentris, yang ada unsur inti dan ada yang bukan inti. Misalnya kata sedang makan. Ini frase, saudara. Kenapa? Terbentuk dari dua kata. Nah, kalau kita melihat berdasarkan unsur intinya yaitu kata makan, ya, makan kan tadi dikatakan sebagai kata kerja. Maka ini frasa sedang makan tergolong jenis frase verbal atau frase kerja. Kenapa dikatakan frase verbal atau frase kerja? Karena unsur intinya berupa kata kerja yaitu makan. Sedangkan kata sedang itu bukan inti. Ya, yang kedua hendak pergi. Ini juga ya, frase endosentris. Ya. Kalau kita melihat unsur intinya pergi, ini kata kerja. Maka ini juga merupakan frase
verbal jika kita melihatnya berdasarkan unsur intinya. Kalau kita lihat berdasarkan hubungan unsur-unsurnya, sedang makan, hendak pergi, ini merupakan frase endosentris. Apa artinya? Frase yang salah satu unsurnya sebagai inti dan yang satunya bukan inti, sehingga bisa dipecah-pecah. Ya, atau istilah di sini tuh memiliki unsur pusat. Nah, ini unsur pusatnya makan dan unsur bukan pusatnya yaitu sedang. Nah, ini contoh frase endosentris. Contoh lain misalnya tanaman berduri, unsur intinya tanaman. Nah, ini beda dengan sedang makan dan hendak pergi. Karena ini unsur intinya kata benda atau nomina, maka jika kita lihat berdasarkan unsur intinya, maka tanaman berduri itu termasuk frasa nomina. Ya, atau frasa benda. Kalau kita lihat berdasarkan hubungan unsur-unsurnya, namanya frasa endosentris karena ini sebagai unsur inti, yang ini bukan inti. Buktinya kan bisa dibuang. Tanaman berduri cukup tanaman saja berdurinya dibuang bisa. Nah, tumbuhan ini juga frasa endosentris. Yang kalau kita lihat unsur intinya tumbuhan sebagai kata benda, maka ini juga merupakan contoh frasa nomina atau frasa benda. Sangat cantik. Nah, ini juga frasa endosentris. Ya, cantik unsur intinya yang merupakan kata sifat. Ya, jadi kalau kita lihat dengan unsur pembentuknya, ini bukan frase kerja atau frase nomina, tapi ini frase adjektiva atau frase sifat. Sekali lagi saudara, ini beberapa contoh frase endosentris. Frase yang ada, yang memiliki unsur inti dan bukan inti. Ya. Sedang makan, unsur intinya makan. Hendak pergi, unsur intinya pergi. Tanaman berduri, unsur intinya tanaman. Tumbuhan ini, unsur intinya tumbuhan. Sangat cantik, unsur intinya cantik. Selesai contoh frase endosentris. Sekarang frase eksosentris. Nah, kalau frase eksosentris itu frase yang tidak memiliki unsur inti atau boleh juga dikatakan semua unsurnya inti. Ya, karena semua unsurnya inti, maka tidak bisa dipecah-pecah. Contoh kata lidah buaya. Nah, pada bacaan tadi, lidah buaya merupakan tanaman yang berasal dari Afrika. Nah, kata lidah buaya ini tidak bisa dipecah. Misalnya lidahnya dibuang menjadi buaya, tanaman dari Afrika jadi berubah maknanya. Atau buayanya dibuang, lidah merupakan tanaman dari Afrika. Nah, ini menjadi berubah maknanya. Ini membuktikan bahwa lidah buaya itu merupakan contoh frasa eksosentris. Frase yang unsur-unsurnya inti semua. Karena inti semua, maka tidak bisa dipecah. Ya. Begitu juga di Indonesia, misalnya, ya ini pandemi COVID-19 masih berkembang di Indonesia. Ini berkembangnya kurang B, kurang A. Ya. Nah, di Indonesia, ini kata di Indonesia itu tidak bisa dipecah, saudara. Ya, misalnya pandemi COVID-19 masih berkembang Indonesia, maknanya jadi berubah. Atau pandemi COVID-19 masih berkembang di, tidak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa kata atau frasa di Indonesia ini merupakan frasa eksosentris. Frasa yang unsur-unsurnya penting semua, inti semua, sehingga tidak bisa dipecah-pecah. Selesai para siswa tentang frasa. Yang pertama yang harus kamu ingat, frasa adalah kelompok kata. Kalau kita lihat berdasarkan hubungan unsur-unsurnya, ada frasa endosentris dan ada frase eksosentris. Frase endo itu frase yang memiliki unsur inti dan bukan inti. Sedangkan frase eksosentris adalah frase yang unsur-unsurnya inti semua. Untuk membedakannya, bagaimana ciri-ciri frase endo? Frase endo itu kelompok kata yang masih bisa dipecah. Ya, sedangkan frase ekso itu kelompok kata yang tidak bisa dipecah-pecah. Ya, selesai para siswa tentang unsur kebahasaan yang kedua, yakni frasa. Yang ketiga, yaitu di dalam laporan hasil observasi sering kita jumpai atau bahkan wajib adanya, yaitu kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi merupakan kalimat yang memuat definisi, memuat pengertian, memuat penjelasan mengenai suatu objek atau hal-hal yang akan dilaporkan. Ini kalimat definisi.
lazimnya ada di dalam laporan hasil observasi pada paragraf-paragraf awal, ya kan? Kan kalau kalian ingat tentang strukturnya, pernyataan umum ya diisi oleh kalimat definisi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kalimat definisi? Biasanya ditandai oleh keberadaan kata ialah, oleh konjungsi ialah, adalah, yaitu, merupakan, dan sebagainya. Contoh, lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Ini contoh kalimat definisi. Apa buktinya? Itu sih Pak, ada konjungsi definitif, yaitu kata merupakan, itu loh. Ya. Contoh yang kedua, SMA Negeri 1 Balapulang adalah satu-satunya SMA negeri yang berada di wilayah X Kawedanan Balapulang. Nah, ini juga kalimat definisi ditandai dengan adanya konjungsi adalah. Yang ketiga, misalnya MPLS yang memiliki kepanjangan masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan acara yang berisi kegiatan yang bertujuan mendekatkan peserta didik baru pada lingkungan yang hendak dimasukinya. Nah, ini MPLS. Ditandai dengan apa? Adanya kata merupakan. Ini contoh kalimat definisi. Kalau kemarin kamu membuat laporan hasil observasi dan belum ada kalimat definisinya, berarti struktur laporan yang kamu buat masih kurang. Belum ada pernyataan umum yang lazimnya berupa kalimat definisi. Lanjut para siswa, unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu kita sering menjumpai kalimat deskripsi. Ya, kalimat deskripsi itu apa? Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan, mendeskripsikan suatu objek atau suatu benda atau suatu keadaan. Ya, setelah struktur yang pertama pernyataan umum berisi dengan kalimat definisi, struktur berikutnya yaitu ada bab yang namanya paragraf deskripsi. Ya. Ya. Nah, ini mendeskripsikan, menjabarkan secara lebih detail. Misalnya ini, daun lidah buaya berwarna hijau, berbentuk memanjang, dengan bagian dalam yang lebar dan semakin meruncing ke bagian luarnya. Ini kan sedang mendeskripsikan tentang seperti apa sih gambaran dari daun lidah buaya. Oh, warnanya hijau, berbentuk memanjang. Kalau warna hijau berbentuk bulat, bukan lidah buaya, mungkin daun waro ya, atau mungkin daun apa itu ya. Kalau lidah buaya kan menggambarkan ke orang supaya punya gambaran. Pak, bisa tidak Pak kalimat deskripsinya tidak tepat atau mengelabui? Ya orang yang tidak tahu mungkin sementara ya mengiyakan, tapi setelah melihat nyata, oh kok kalimat deskripsinya ngawagan. Daun lidah buaya berwarna kuning misalnya, berbentuk bulat. Nah, itu namanya kalimat deskripsi yang tidak cermat. Ya, sekali lagi, kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggambarkan atau mendeskripsikan. Ya, sehingga pembaca itu seolah-olah melihat suatu objek, melihat suatu benda. Nah, contoh yang berikutnya, pada kedua sisinya terdapat duri-duri. Ini kan sedang mendeskripsikan. Ya, jadi pada kedua sisi daun lidah buaya terdapat duri-duri. Ya, yang berikutnya, daun lidah buaya memiliki kulit dan daging. Ya, kan kalau kamu kupas kan di dalamnya ada daging yang kelihatannya seperti pasta. Ya, bening. Sedangkan yang luarnya itu tebal, warnanya hijau. Kalau dalamnya bening, ini dagingnya. Nah, kulitnya bertekstur keras. Iya, kan lidah buaya keras, bisa untuk mukul kamu, ya bisa untuk nyungkil apa. Ya, sedangkan dagingnya bertekstur lembek, berlendir ya, ini seperti pasta ini. Kulitnya memiliki lapisan yang tipis, sedangkan dagingnya memiliki lapisan yang tebal ya. Ini beberapa contoh-contoh yang saya ambil dari bacaan yang ada di awal tentang kalimat deskripsi. Bisa dipahami para siswa ya? Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke unsur kebahasan berikutnya, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks.
Para siswa, kalimat simpleks itu merupakan istilah lain dari kalimat tunggal. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kalimat simpleks atau kalimat tunggal? Ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa, ya, atau kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ya, kalau hanya ada satu subjek dan satu predikat saja, itu namanya kalimat tunggal. Loh Pak, kalau satu klausa sama ada subjek ada predikat tapi belum ada titiknya, itu namanya klausa. Ya. Contoh kalimat simpleks, tanaman ini memiliki batang yang pendek. Ya. Ini kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Subjeknya mana? Tanaman ini. Predikatnya memiliki. Batang yang pendek sebagai objek. Ini hanya ada satu subjek, ada satu predikat, dan ada satu objek. Contoh yang kedua, lidah buaya banyak digunakan oleh berbagai industri. Mana subjeknya? Lidah buaya. Predikatnya banyak digunakan oleh industri pelaku. Pel. Ya, contoh yang ketiga, tumbuhan ini kini dapat ditemukan di Indonesia. Ya, apa subjeknya? Tumbuhan ini dapat ditemukan, predikat. Ini sebagai keterangan waktu, di Indonesia keterangan tempat. Nah, hari ini IPS 3, 10 IPS 3 sedang belajar bersama Pak Kamali. Subjeknya mana? 10 IPS 3 sedang belajar predikat bersama Pak Kamali, keterangan, hari ini juga keterangan. Pak, saya bingung bagaimana cara mengenali subjek predikat. Nah, ini saya munculkan bagaimana cara mengidentifikasi atau cara mengenali unsur-unsur kalimat atau fungsi-fungsi kalimat. Yang pertama kita mulai bagaimana cara mengenali subjek pada sebuah kalimat. Ya, tadi kan dikatakan ini subjeknya tanaman ini, apa betul subjeknya tanaman ini? Mari kita buktikan dengan cara ini. Nah, subjek kalimat dapat dikenali dengan menggunakan kata tanya apa atau siapa yang predikat. Pak, kenapa apa dan siapa, bukan apa saja atau siapa saja? Nah, karena yang namanya subjek kalimat itu bisa berupa manusia, bisa juga berupa bukan manusia. Kalau kemungkinan subjeknya berupa manusia, maka yang kita pakai adalah siapa. Dan kalau kemungkinan yang berikutnya subjeknya bukan manusia, maka yang kita gunakan adalah kata tanya apa. Contoh, tadi kan Pak Guru mengatakan bahwa tanaman ini sebagai subjek. Mari kita buktikan. Pada kalimat tanaman ini memiliki batang yang pendek. Betulkah bahwa subjeknya adalah tanaman ini? Nah, untuk mengetahui subjek kalimat tersebut dapat kita uji dengan pertanyaan, apa yang memiliki batang yang pendek? Kan ini, apa yang predikat? Apa yang predikat? Apa yang memiliki batang pendek? Jawaban dari pertanyaan itu adalah tanaman ini. Ya, jadi subjek kalimat tersebut adalah tanaman ini. Tanaman ini. Ya. Bagaimana cara mengenali predikat? Atau sebelum ke cara mengenali predikat, contoh yang kedua ini. Betulkah lidah buaya itu merupakan subjek? Boleh kamu buktikan dengan cara tadi. Apa yang banyak digunakan oleh berbagai industri? Jawabannya adalah lidah buaya. Lidah buaya sebagai subjek. Ya. Yang ketiga, betulkah bahwa subjeknya tumbuhan ini? Coba praktekkan dengan cara tadi. Apa yang dapat ditemukan di Indonesia? Apa yang kini dapat ditemukan di Indonesia? Jawabannya adalah tumbuhan ini. Jadi tumbuhan ini sebagai subjek. Yang keempat, siapa? Nah ini, kan tadi Pak Guru mengatakan ada kata tanya apa atau siapa. Ketika subjeknya berkemungkinan manusia, maka gunakan kata tanya siapa. Siapa yang sedang belajar bersama Pak Kamali? Jawabnya adalah 10 IPS 3. Ya, ini para siswa cara mengenali jenis subjek pada sebuah kalimat. Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke cara mengenali predikat. Cara mengidentifikasi unsur-unsur kalimat, khususnya berupa predikat. Hampir sama dengan yang tadi. Predikat kalimat dapat dikenali dengan menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa subjek.
Kalau tadi apa atau siapa yang predikat, sekarang bagaimana atau mengapa subjek. Contoh, pada kalimat yang pertama, tanaman ini memiliki batang yang pendek. Tadi kan Pak Guru mengatakan bahwa predikatnya adalah memiliki. Mari kita uji. Untuk mengetahui predikat kalimat tersebut dapat kita uji dengan pertanyaan, bagaimana tanaman ini? Bagaimana subjek? Kan subjeknya tanaman ini. Nah, bagaimana subjek? Jawabannya adalah memiliki batang yang pendek. Unsur intinya memiliki. Jadi predikat kalimat tersebut adalah memiliki. Ya, para siswa, itu cara mengenali predikat pada kalimat. Selesai tentang kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Sekarang kita masuk ke kalimat kompleks. Ya, kalimat kompleks merupakan istilah lain dari kalimat majmuk. Ya, ini sebenarnya pelajarannya sudah berulang-ulang itu ya, kalimat majmuk. Kan materi di SMP juga ada ya, ada majmuk setara, ya majmuk bertingkat kan begitu. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih, atau kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, lebih dari satu predikat. Apa bisa Pak? Loh, justru di dalam laporan hasil observasi lebih banyak kita jumpai kalimat kompleks daripada kalimat simpleks. Nah, contohnya ini. Lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Ini merupakan contoh kalimat kompleks. Apa betul? Betul. Alasannya ada memiliki lebih dari satu predikat. Nah, unsur subjeknya lidah buaya. Ya. Ini kalau kamu mau menjabarkan. Kalimat lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Paling tidak berasal dari lidah buaya merupakan tanaman berduri. Ya. Yang kedua, lidah buaya berasal dari daerah kering. Ketika dua kalimat tunggal ini digabung, maka jadilah kalimat kompleks yang berbunyi lidah buaya merupakan tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Ini ada konjungsi yang menggabungkan dua klausa. Ya, sekali lagi, kalimat kompleks sama dengan kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki subjek lebih dari satu atau memiliki predikat lebih dari satu. Nah, contoh yang kedua, lidah buaya memang dapat tumbuh dan mudah ditemukan di kawasan yang kering. Ini juga kalimat kompleks. Ya, kalau kamu pecah-pecah menjadi kalimat tunggal, bunyinya seperti ini. Lidah buaya memang dapat tumbuh di kawasan yang kering. Predikatnya dapat tumbuh. Ya, yang kedua, lidah buaya mudah ditemukan di kawasan kering. Predikatnya mudah ditemukan. Nah, ketika dua kalimat tunggal A dan B ini digabung, jadilah kalimat dua ini. Lidah buaya memang dapat tumbuh dan mudah ditemukan di kawasan yang kering. Itu para siswa unsur kebahasaan yang sering kita jumpai pada laporan hasil observasi. Yang kamu harus ingat lagi, yang pertama kamu sering menjumpai adanya verba. Ya, kata kerja dan kata benda, verba dan nomina. Ya, kita juga sering menjumpai frasa verba dan frasa nomina, menjumpai kalimat definisi, menjumpai kalimat deskripsi, menjumpai kalimat simpleks, menjumpai kalimat kompleks. Ini semua sudah kita bahas. Sekarang mari kita mencoba memperbaiki aspek kebahasaan dari laporan hasil observasi. Ya. Mana contohnya? Merevisi isi teks laporan hasil observasi. Tidak semua teks laporan hasil observasi yang dibaca memiliki struktur yang lengkap. Iya, kalau dikatakan strukturnya lengkap kan ada bagian umum berupa kalimat definisi, ada bagian klasifikasi berupa pengelompokan, ada bagian deskripsi, paragraf-paragraf yang secara detail menjabarkan objek demi objek, dan yang terakhir ada
bagian manfaat atau deskripsi manfaat. Ini tidak semuanya. Dari segi bahasa pun masih banyak teks laporan hasil observasi yang ditulis secara tidak baku. Ya, bisa kurang cermat dalam mendefinisikan, bisa juga tata tulisnya. Maka ini contohnya. Ya, contoh merevisi aspek kebahasaan yang berupa kalimat definisi. Ya, contohnya berbunyi seperti ini. Semut adalah hewan yang kecil. Ya, semut dapat kita temukan hampir di setiap penjuru. Layaknya manusia, setiap semut memiliki tugas. Berdasarkan pembagian tugas pada koloninya, semut dibedakan menjadi 3, yaitu ratu, drone, dan pekerja. Nah, ada kekurang cermatan di mana? Ada kekurang cermatan pada kalimat definisi. Mana kalimat definisinya? Ini ditanda dengan adalah. Semut adalah hewan yang kecil. Loh, sekarang kesalahannya di mana? Kesalahannya sangat sederhana, saudara. Kalau kamu mendefinisikan semut adalah hewan kecil, apakah semua hewan kecil itu bisa dikatakan semut? Tungau kecil, kutu di rambut juga kecil, ya kan? Tapi kan tidak bisa dikatakan semut. Nah, ini sebagai contoh bahwa kamu mendefinisikan sesuatu secara kurang cermat, maka perlu diperbaiki. Ya. Ini loh, semut adalah hewan kecil, ini tidak cermat ini. Nah, perbaikannya bagaimana? Nah, mungkin kamu lari kepada bahasa yang lebih ilmiahnya. Semut adalah serangga yang merupakan anggota suku Formicidae dan bangsa Hymenopteria. Begitu para siswa, cara memperbaiki laporan hasil observasi. Jadi kamu bisa lihat dari unsur kelengkapan strukturnya. Ya, untuk memperbaiki kalimat laporan hasil observasi itu boleh kamu cermatinya dari segi strukturnya. Adakah bagian pernyataan umum, adakah klasifikasi, adakah deskripsi objek, adakah deskripsi manfaat. Nah, itu kamu cermati. Bisa juga dari unsur kebahasaannya. Sekian para siswa pengelompokan unsur-unsur kebahasaan sampai kalimat simpleks dan kalimat kompleks serta merevisi laporan hasil observasi. Untuk kalimat simpleks dan kalimat kompleks yang lebih detail akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Selesai ini saya siapkan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu silakan buka file tugas. Ada pertanyaan apa? Nah, lalu kamu jawab seperti biasa. Pertanyaan dijawab, dikerjakan pada buku catatan. Setelah itu lalu hasil pekerjaan difoto lalu diunggah atau diupload pada lembar pengumpulan jawaban. Sekian saja para siswa. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.